Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Irfania. Di sebelah saya ada teman saya, namanya Nazirkan Al-Burni. Kami akan membacakan tentang makalah tentang ringkasan sejarah Kerajaan Medan Kamulan. Jadi, bab yang pertama itu ada pendahuluan. A. Latar belakang. Kerajaan Medan atau sering juga disebut Kerajaan Mataram Kuno atau Mataram Hindu adalah sebuah kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Ada beberapa sebab kenapa ibu kota Medan pindah ke Jawa Timur. Yang paling banyak diyakini adalah karena kawasan ibu kota lama di sekitar Yogyakarta amat rawan bencana. Gunung Merapi pernah meletus dengan hebat sehingga istana kerajaan hancur. Tidak diketahui dengan pasti apakah dia tewas dalam bencana tersebut ataukah sudah meninggal sebelum peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, pusat kekuasaan Medan kemudian sudah pindah ke Talang, Jawa Timur dengan raja bernama Mpu Sindok atau Sri Isana Wickramadharmatungga dari bangsa Isana pada tahun 929. B. Rumusan masalah. 1. Lokasi dan sumber sejarah. 2. Kondisi sosial politik kerajaan. C. 1. Untuk mempelajari sejarah awal dan tentunya kekuasaan kerajaan Medan Kamulan. 2. Untuk memenuhi tugas sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nazgul. Di sini saya akan membacakan bab 2 pembahasan. A. Lokasi dan sumber sejarah. Kerajaan Medan Kamulan umumnya diasosiasikan dengan wilayah Jawa. Dalam beberapa prasasti disebutkan bahwa pusat pemerintahan dipindahkan ke Jawa Timur, terutama pada masa pemerintahan Raja Mpu Sindok yang merupakan pendiri bangsa Isyana. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah kekuasaannya meliputi bagian tengah hingga timur Pulau Jawa. Kerajaan bercorak Hindu ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram pada abad ke-10. Kerajaan ini dipindah oleh Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isaka Wickramadharmatunggadewa alias Mpu Sindok ke Jawa Timur. Karena itulah disebut juga Kerajaan Medan periode kedua. Mpu Sindok adalah menantu Raja Wawa yang pada masa pemerintahan Raja Tudong dan Raja Wawa menjabat sebagai Mahamantri, jabatan tingkat tinggi yang biasanya hanya bisa diisi oleh putra mahkota. Ia naik tahta pada 929 Masehi dan dianggap sebagai pendiri dinasti Isana, mengikuti nama raja pertamanya. B. Kondisi sosial politik kerajaan. Mpu Sindok memerintah bersama dengan permaisurinya. Beberapa prasasti lainnya menyebutkan pada masa pemerintahannya negara aman dan tentram. Walau menganut Hindu aliran Siwa, ia tetap menaruh toleransi besar pada agama lain. Penguasa Medan Kamulan setelah Mpu Sindok adalah Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Makutawangsawardhana, Dharmawangsa, dan Airlangga. Dharmawangsa pernah menyerang Sriwijaya pada tahun 990 Masehi dan menguasai pesisir pantai Sriwijaya sehingga hubungan Sriwijaya dengan luar terputus. Pada tahun 1016 Masehi, kerajaan ini mengalami pralaya atau malapetaka ketika pesta pernikahan antara Putri Dharmawangsa dan Airlangga ketika sedang berlangsung. Tiba-tiba kota Watan diserbu Raja Murawari yang berasal dari Elwaram, sekarang desa Keloram, Cepu, Dora, sekutu kerajaan Sriwijaya. Ketika itu terjadi, Dharmawangsa dan seluruh anggota keluarga istana tewas, sedangkan Airlangga berhasil melarikan diri bersama pembantu setianya, Mpu Narotama, ke hutan pegunungan Wanagiri. Di sana ia menjalani hidup sebagai pertapa. Tidak lama kemudian, Airlangga dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta pada tahun 1019 Masehi dan membangun pusat kerajaan di Kahuripan, Sidoarjo. Namun kekuasaan wilayahnya tidak seluas mertuanya saat berkuasa karena sebagian wilayah tidak mau tunduk pada Airlangga. Langkah yang dilakukan oleh Airlangga untuk memperluas wilayah kekuasaannya sering melemahnya Sriwijaya. Pertama adalah menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan
Wangsa Isyana atau Pulau Jawa. Hal ini terwujud pada tahun 1037. Semua wilayah kekuasaan Medang tunduk kepada Airlangga. Selanjutnya ia memberikan kedudukan posisi kepada orang yang telah berjasa terhadap kerajaan. Selama ia memerintah, ia dikenal sangat memperhatikan rakyat. Selama masa pemerintahannya pun karya sastra berkembang. Di antaranya kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa pada 1035 Masehi. Usaha Airlangga untuk meningkatkan kesejahteraan Medang. Di antaranya 1. Memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh di Muara Jati Berantas. Pelabuhan ini dan Tuban menjadi pelabuhan yang ramai. Kapal-kapal dari India, Burma, Kamboja, dan Campa berkunjung ke dua tempat itu. 2. Membangun waduk Waringin Sapta untuk mencegah banjir musiman. 3. Membangun jalan-jalan yang menghubungkan pesisir ke pusat kerajaan. Sebelum mengundurkan diri sebagai raja, Airlangga membagi 2 kerajaan kepada kedua putranya, yaitu kerajaan Jenggala kepada Mapanji, Darasakan, anak istri kedua Airlangga, dan ibu kota Kahuripan dan kerajaan Panjalu atau Kediri kepada Sri Samarawijaya, putra mahkota, dengan ibu kota Daha. Tindakan ini ia lakukan untuk menghindari pertumpahan darah karena perebutan tahta. Ia sendiri kemudian mangkat pada tahun 1049 Masehi di pemakamannya Candi Belahan. Ia digambarkan sebagai Dewa Wisnu yang sedang mengendarai burung Garuda. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Kerajaan Medang Kamulan ialah kerajaan berjaya tinggi yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Mataram. Kerajaan ini sempat runtuh akibat serangan dari Raja Wirawari. Kerajaan Medang Kamulan ini memiliki lokasi dan sumber sejarah yang berkelanjutan dari kerajaan Mataram. Dan kondisi sosial politik kerajaan Medang Kamulan pada pemerintahan Airlangga terbilang baik, karena pada saat itu banyak berkembang aliran Hindu Siwa dan Buddha, walau Airlangga sendiri menganut aliran Wisnu. Lebih dari itu, ia dikenal sangat memperhatikan rakyat. Selama pemerintahannya pun, karya-karya sastra berkembang, di antaranya kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa pada 1035 Masehi. Sumber buku paket sejarah kelas 10. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.